Cepat pulang, jika ayah tidak ada di rumah, kita akan keluar dan mencarinya. Jika tidak berhasil, panggil polisi. Rika yang berada di samping berkata dengan sangat sedih, pulanglah. Bagaimana kamu pulang? Ayahmu tidak menyetir untuk menjemputmu. Bagaimana kita kembali? Alena tanpa sadar berkata, ayo naik taksi dan kembali. Rika berkata dengan ekspresi berlebihan, ibumu juga selebritis. Di lembaga pemasyarakatan New York dan Bedford Hills, ibumu adalah kepala yang paling terkenal. Orang nomor 1, aku sudah kembali di jet pribadi sepanjang jalan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkanku naik Rolls-Royce setelah turun dari pesawat. Jika kamu tidak membelikanku Mercedes-Benz atau BMW, biarkan aku naik taksi. Di mana aku bisa letakkan wajahku? Alena berkata tanpa daya, oh, Bu, jam berapa sekarang? Apa ibu masih memperhatikan hal-hal ini? Ayo pulang dan lihat ada apa dengan ayah. Itu yang terpenting. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Rika bisa menjawab, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dapatkan taksi pinggir jalan. Melihat Tama dan Alena membuka pintu mobil dan bersiap untuk naik, Rika berkata dengan wajah tertekan, Alena, setidaknya kamu bisa memanggil mobil mewah atau semacamnya, dan mendapatkan Jetta yang rusak, lusuh sekali. Alena melihat ibunya dengan sifat manusiawi seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, jika ibu ingin naik mobil mewah, maka ibu bisa menunggu di sini, Tama dan aku akan kembali dulu. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu dan duduk. Melihat hal tersebut, Rika langsung kehilangan kegigihannya dan hanya bisa duduk di kopilot dengan kesal. Begitu dia memasuki kopilot, dia mengerutkan kening, menutup hidungnya dan berkata kepada pengemudi, Tuan, mengapa taksimu sangat bau? Tuan itu berkata dengan santai, apakah ada bau asap? Ya, Rika berseru dengan nada buruk, ini semua bau asap, tidak bisakah kamu menciumnya? Tuan itu melengkungkan bibirnya, bau asap itu alami karena saya merokok. Apa yang diributkan? Rika berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa merokok di dalam taksi? Kamu tidak memiliki rasa pelayanan kan? Tuan itu juga sedikit marah, matanya membelalak, dan dia berkata, artinya saya merokok saat saya parkir, dan saya tidak merokok saat Anda datang. Perusahaan taksi menetapkan bahwa kami tidak boleh merokok di depan penumpang. Apa saya tidak boleh merokok di lain waktu? Rika berkata dengan marah, kamu harus mencari tahu, taksi adalah tempat servismu, kamu harus menjaga tempat servismu tetap bersih, dan udaranya segar. Apakah kamu masih masuk akal? Tuan tersedak, layanan ini tempat itu milik perusahaan taksi, bukan milik saya. Saya hanya menyetir. Jika Anda tidak puas dengan apapun, Anda bisa pergi ke perusahaan taksi untuk memberi saran. Saat dia mengatakan itu, tuannya bergumam tidak puas. Itu hanya sebatang rokok. Apa yang diributkan tentang itu? Apa orang tuamu tidak merokok? Rika memutar matanya ke arahnya dan bersenandung, merokok. Tuan melanjutkan, itu dia. Anda bisa mencium bau asap di rumah, dan Anda bisa mencium bau asap saat keluar. Apa bedanya? Rika berkata dengan jijik, mati. Tuan itu tanpa sadar bertanya, apa? Mati. Rika sengaja berkata dengan lantang, bukankah kamu bertanya apakah orang tuaku merokok? Aku akan memberitahumu bahwa dia merokok, dia sudah mati. Ekspresi Tuan berubah jelek, tetapi dia masih membalas dengan pucat, lihat dirimu tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Ada banyak kemungkinan seseorang meninggal. Bagaimana kamu tahu dia meninggal karena merokok? Kanker paru-paru, dan dikatakan bahwa mereka bahkan tumbuh di tulang. Ketika aku pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat diselamatkan, dan dia dapat hidup paling lama 3 bulan lagi, tetapi dia meninggal dalam waktu seminggu. Aku menyumbangkan tubuhnya untuk tim medis.
Biarkan mahasiswa kedokteran menggunakannya untuk mengeluarkan isi perut dan melatih tangan mereka, yang dapat dianggap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Rika berkata dengan emosi, "Oh, kamu tidak tahu," kata profesor sekolah kedokteran, "orang tuaku dua paru-paru, asapnya lebih hitam dari batu bara. Begitu kamu membuka perutnya, kamu bisa mencium bau asap yang amis dan busuk." Profesor tua itu hampir mati lemas di tempat, memotong kedua paru-parunya, dan mengangkatnya keluar, persis seperti babi yang baru diasap itu, meneteskan minyak. Itu semua adalah tar di dalam asap. Katakan pada dirimu sendiri, apakah dia mati karena merokok? Rika melihat ekspresinya sangat jelek dan dia tidak berbicara dengannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Hei, kamu bilang sel kankernya sangat kuat. Paru-paru telah dihisap menjadi kok dan sel kanker bisa tumbuh dan tumbuh lebih kuat, dan vitalitasnya memang ulet. Rasanya seperti banyak jamur bisa tumbuh di kayu busuk yang agak menarik." Sopir berkata pada dirinya sendiri, "Apa artinya ini bagi ibumu? Metafora macam apa yang kamu bicarakan, wanita tua sialan? Itu sangat menyebalkan." Tama yang duduk di belakang, merasa sangat tidak berdaya. Berpikir pada dirinya sendiri, ibu mertuaku benar-benar akan membalas dendam, tetapi ayah mertuaku tidak datang untuk menjemputnya, tetapi di akhirnya dia benar-benar angkat bicara, dan dia mengutuk ayah mertuaku di depan supir taksi. Merokok sampai mati, dan dibawa buka oleh mahasiswa sekolah kedokteran, benar-benar tidak ada seorang pun dengan mulut ini. Alena juga sangat marah, dan dia duduk di belakang Rika. Mendengarkan Rika mengutuk ayahnya sendiri seperti itu, Alena tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia tidak cukup baik untuk mengungkap kebohongan Rika di depan supir taksi, karena itu mungkin membuat supir taksi meragukannya, jadi dia hanya bisa batuk keras beberapa kali dari belakang sebagai pengingat. Ketika Rika mendengar Alena batuk, dia secara alami tahu, "Nak, apa artinya ini?" Tapi dia marah pada Chandra di dalam hatinya, dan dia tidak peduli dengan kehadiran putri dan menantunya. Jadi dia terus berkata kepada pengemudi, "Tuan, apa yang kamu katakan barusan benar. Merokok sebenarnya cukup normal, dan wajar saja terkena kanker paru-paru. Kamu merokoklah dengan berani. Bagaimanapun, hidup ini hidup, bukankah hanya untuk hidup bahagia?" Ini, rokok ini, sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini bisa mengurangi kesehatanmu, usahakan untuk merokok sesedikit mungkin. Rika bertanya kepada pengemudi sambil tersenyum, "Tuan, berapa banyak kamu merokok hari ini?" Sang sopir dengan canggung memegang setir dengan satu tangan, dan menggaruk kulit kepalanya dengan tangan lainnya, merasa percaya diri. Berkata, "Saya hanya merokok sedikit." Rika mengangguk, dan berkata dengan santai, "Hampir. Sebelum ayahku pergi, 1,5 bungkus sehari, dan orang-orang berusia awal 30-an menghilang." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke pengemudi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, aku pikir kamu juga berusia 40-an atau 50-an." Tuan itu tertawa dan berkata, Saya 52. Luar biasa, Rika memberi mengacungkan jempol dan berkata dengan serius, "Kamu cukup baik, jika kamu bertahan lebih dari 10 tahun, kamu akan hidup 2 kali lebih lama dari suamiku." Ekspresi Tuan saat ini jauh lebih jelek daripada menangis. Pada saat ini, Rika hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya, apa gunanya hidup begitu lama? Suamiku pergi lebih awal dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak seperti aku, yang merupakan ayah sekaligus ibu. Terkadang aku hanya ingin sebenarnya akan lebih baik jika orang yang pergi adalah aku. Maka aku akan mati lebih awal dan terlahir kembali lebih awal, dan aku akan bebas lebih cepat, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Alena tidak tahan lagi. Jadi dia menepuk bagian belakang kursi Rika dan berkata dengan marah, "Bu, sudahlah, jangan berkata seperti itu." Rika berbalik dan berkata dengan rasa keadilan, "Alena, ibu hanya menekan kerinduan dan kesedihan untuk ayahmu,
dan menggunakan kasus pribadi ayahmu untuk mengingatkan tuan ini untuk memperhatikan tubuhnya. Jika dia mendengarkan kata-kata ini, dia akan dapat berhenti merokok, bahkan jika itu hanya untuk merokok lebih sedikit dan hidup lebih banyak di masa depan beberapa tahun. Menurutmu apakah ibu menyelamatkan hidupnya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.